Victor Cha, pakar Korea Utara terkemuka, memperingatkan ancaman serius yang ditimbulkan oleh aliansi yang berkembang antara Rusia dan Korea Utara, yang memiliki implikasi signifikan bagi keamanan global dan secara langsung menantang kepentingan Amerika Serikat. Pada video ini kita akan membahas implikasi berbahaya dari fakta militer yang semakin erat antara Rusia dan Korea Utara. Seperti yang dijelaskan oleh Victor Cha, seorang pakar terkemuka dalam urusan Korea Utara. Victor Cha menyoroti bahwa aliansi ini yang diwujudkan dalam perjanjian pertahanan bersama memposisikan Korea Utara untuk menerima teknologi militer canggih dari Rusia yang berpotensi mencakup rudal balistik antar benua dan kapal selam nuklir. Kerjasama ini khususnya memprihatinkan karena dapat mengubah keseimbangan kekuatan di semenanjung Korea, memberi insentif kepada Tiongkok untuk menawarkan lebih banyak dukungan kepada Pyongyang, dan mengancam keamanan AS di berbagai bidang. Lebih jauh lagi, aliansi ini mempersulit upaya untuk mengekang ambisi nuklir Korea Utara, karena negara tersebut berupaya membangun persenjataan nuklir yang tangguh seperti milik Inggris atau Prancis. AS dan Eropa didesak untuk mengambil tindakan tegas, termasuk sanksi keuangan dan mengganggu perdagangan senjata, untuk menahan situasi karena negosiasi untuk pelucutan senjata nuklir tampaknya sia-sia saat ini. Victor Cha yang berlandaskan pengalaman luasnya sebagai mantan pejabat Amerika Serikat, memandang aliansi Rusia-Korea Utara sebagai ancaman signifikan terhadap keamanan global, khususnya bagi Eropa dan Amerika Serikat. Aliansi ini dianggap lebih pragmatis daripada ideologis, tidak seperti hubungan era Perang Dingin, dengan kedua negara menentang tatanan dunia liberal yang dipimpin oleh Amerika Serikat. Cina diyakini tidak nyaman dengan pemulihan hubungan Korea Utara dan Rusia karena lebih memilih mempertahankan pengaruh dan status zona penyangga terhadap kekuatan Barat. Potensi Korea Utara untuk memperoleh kapal selam berhulu ledak nuklir, rudal antar benua canggih, dan satelit militer akan menjadikannya kekuatan nuklir yang lengkap dan berada di luar jangkauan serangan pendahuluan. AS dan sekutunya didorong untuk membekukan atau menyita dana yang terkait dengan perdagangan senjata antara Rusia dan Korea Utara dengan menggunakan pendekatan G7 terhadap aset Rusia yang dibekukan sebagai model. Meskipun mendesak, upaya saat ini untuk mengganggu kerjasama Kim dan Putin dikritik sebagai tidak memadai, dengan seruan untuk rencana yang lebih kuat yang difokuskan pada tekanan keuangan daripada ketergantungan pada perundingan pelucutan senjata yang berhenti. Keterlibatan dan diplomasi Eropa dipandang sebagai alat yang berharga untuk menyampaikan pesan yang kuat kepada Korea Utara untuk memberikan pengaruh, karena persepsi Korea Utara terhadap Eropa sebagai pintu gerbang yang lebih objektif. Victor Cha adalah profesor tata kelola dan hubungan internasional di Universitas Georgetown di Washington dan wakil kepala Departemen Asia di Lembaga Pemikir CSIS di bawah Presiden George W. Bush. Cha adalah Direktur Asia di Dewan Keamanan Nasional dari tahun 2004 hingga tahun 2007 dan mengambil bagian dalam perundingan 6 pihak tentang program nuklir Korea Utara sebagai wakil kepala delegasi. Sejak tahun 2021, ia telah menjadi penasehat Departemen Pertahanan di bawah Presiden Joe Biden. Victor Cha adalah penulis buku Korea Utara yang otoritatif, The Impossible State. Vladimir Putin dan Kim Jong-un baru saja mementaskan persahabatan mereka dengan sangat meriah di Pyongyang. Mungkin Putin yang lebih diuntungkan dari aliansi ini karena ia sangat membutuhkan amunisi untuk perang di Ukraina. Satu-satunya negara di dunia yang dapat ia peroleh amunisi ini adalah Korea Utara. Sementara itu, Korea Utara melihat pertemuan di Pyongyang sebagai investasi dalam hubungan yang kini menjanjikan jaminan keamanan, dan mereka berharap akan menerima teknologi militer dari Rusia yang dapat mereka gunakan untuk memajukan program senjata nuklir mereka. Fakta militer baru antara Rusia dan Korea Utara ini mengikat kedua negara untuk saling membantu jika salah satu pihak diserang. Oleh karena itu, fakta ini sangat penting.
Di sini kita akan melihat pembaruan jaminan keamanan era Perang Dingin yang diberikan Uni Soviet kepada Korea Utara pada tahun 1961. Namun kali ini Korea Utara dan Rusia tidak dipersatukan oleh ideologi seperti pada masa Perang Dingin, tetapi bersatu dalam penolakan mereka terhadap AS dan tatanan liberal Barat. Lebih jauh, fakta ini berarti bahwa Korea Utara tidak lagi hanya memiliki Tiongkok sebagai kekuatan pelindung, tetapi juga Rusia. Kim Jong-un dengan demikian menerima dukungan dari kedua negara dan dapat mengadu domba mereka pada saat yang sama. Sangat mungkin bahwa para pemimpin Cina tidak puas tentang persahabatan baru Kim Jong-un dan Putin. Mereka tidak tahan ketika orang lain dan Rusia khususnya memberi kesan bahwa mereka memiliki hubungan yang lebih dekat dengan Pyongyang. Korea Utara adalah hal terdekat yang bisa disebut sebagai sekutu militer di Cina. Di masa lalu, Beijing selalu mengalami masalah ketika kehilangan kendali atas Korea Utara. Penyangga antara Cina dan pasukan AS yang ditempatkan di Korea Selatan dan Jepang. Para pemimpin Cina sekarang berada dalam dilema. Mereka tidak menyukai aliansi Kim Jong-un dengan Putin, dan mereka tidak menyukai apa yang dilakukan Korea Utara di Ukraina. Tetapi mereka tidak dapat mengkritiknya karena mereka tidak ingin mendorong Kim Jong-un lebih jauh ke pelukan Putin. Meskipun demikian, Beijing tidak akan bekerja sama dengan pemerintah AS untuk melakukan apapun tentang hal itu. Pemerintah AS mungkin harus mencoba melakukan kontak dengan Cina secara tertutup untuk melihat apakah ada kemungkinan kerjasama. Namun kecil kemungkinan Cina akan menerima hal ini. Sebaliknya, pertemuan antara Xi Jinping dan Kim Jong-un kemungkinan akan segera terjadi sebagai hasil dari pertemuan puncak ini. Hal ini seharusnya mencegah hubungan antara Korea Utara dan Rusia menjadi terlalu dekat. Aliansi antara Putin dan Kim Jong-un digambarkan oleh Victor Cha sebagai ancaman terbesar bagi AS dalam beberapa dekade. Ancaman yang tidak seperti yang lain karena mempengaruhi kepentingan keamanan AS di Eropa dan di Asia, dan juga di Amerika Serikat sendiri. Di Eropa, senjata Korea Utara membunuh orang Eropa. Di Asia, jika Rusia memasuk Korea Utara dengan teknologi militer mutakhir, ini akan berdampak pada keseimbangan militer di semenanjung Korea. Ini juga akan mendorong Cina untuk berbuat lebih banyak untuk Korea. Ketika ancaman dari Pyongyang meningkat, aliansi keamanan antara Jepang, Korea Selatan, dan Amerika Serikat hampir pasti akan menguat. Dan kemudian kita akan melihat AS sendiri. Jika Kim Jong-un melakukan tawar-menawar yang sangat keras dan menuntut Putin untuk memberinya teknologi untuk rudal balistik antar benua dan kapal selam berhulu ledak nuklir, ini akan berdampak langsung pada keamanan internal Amerika Serikat. Jika Korea Utara memiliki teknologi kapal selam nuklir, rudal antar benua yang dapat menghindari pertahanan rudal, dan satelit militer yang memungkinkan mereka untuk memantau pergerakan angkatan bersenjata di seluruh dunia, maka mereka akan menjadi kekuatan nuklir nyata yang tidak dapat dihilangkan dengan serangan pertama. Korea Utara memiliki sekitar 50 hulu ledak nuklir, dan tujuan mereka adalah untuk memperoleh persenjataan nuklir seperti Inggris atau Prancis yang masing-masing memiliki lebih dari 200 hulu ledak nuklir, tetap berada di luar tatanan dunia yang berbasis aturan. Sangat sulit bagi Amerika Serikat dan sekutunya untuk mencegah Korea Utara menjadi lebih berbahaya dengan menghentikan pasokan senjata dari Korea Utara ke Rusia. Hal ini telah dilacak. Senjata diangkut dari pelabuhan Korea Utara ke pelabuhan Putin dan kemudian dikirim melalui kereta api melintasi Rusia ke garis depan. Itulah sebabnya Amerika Serikat dan Eropa harus meningkatkan tindakan terhadap perusahaan atau negara yang mendukung atau terkait dengan perdagangan senjata ini. Itu berarti juga menerobos jaringan keuangan yang memungkinkan transfer senjata ini dan kemudian membekukan atau menyita modalnya. Mereka telah sepakat untuk menggunakan 50 miliar dolar AS dari aset Putin yang dibekukan untuk mendukung Ukraina. Sinyal politik yang jelas yang dapat dikirim dengan menggunakan dana yang dibekukan untuk mendukung proyek-proyek yang mempromosikan hak asasi manusia di Korea Utara. Alasan mengapa tindakan yang lebih tegas belum diambil terhadap jaringan Korea Utara sejauh ini, sebagian adalah masalah kapasitas. Pejabat pemerintah AS yang bertanggung jawab atas sanksi keuangan telah bekerja secara intensif dengan Rusia dan sampai batas tertentu dengan Cina. Pertemuan puncak antara Putin dan Kim Jong-un ini diharapkan akan memberikan momentum. Barat mungkin telah menghabiskan terlalu banyak waktu untuk mengumpulkan informasi, namun itu saja tidak cukup.
Pemerintah AS perlu berbuat lebih banyak lagi. Kita perlu membuat rencana tindakan tentang cara mengganggu kerjasama Kim dan Putin. Sebaliknya kita terus berbicara tentang kembali ke diplomasi dan merundingkan pelucutan senjata nuklir dengan Korea Utara. Pembicaraan antara Kim Jong-un dan Donald Trump gagal pada tahun 2019. Sejak saat itu, Korea Utara menolak semua tawaran dialog. Diplomasi dengan Pyongyang tampaknya bukan pilihan, setidaknya untuk saat ini. Amerika Serikat seharusnya tidak berharap pembicaraan perlucutan senjata semacam itu terwujud. Itu tidak akan terjadi. Fokusnya harus diarahkan pada penyusunan rencana untuk memberikan tekanan finansial pada Korea Utara, seperti sanksi finansial. Sangat penting bagi Eropa untuk terlibat dalam upaya semacam itu. Akan sangat membantu jika diplomat Eropa kembali ke Korea Utara dan menyampaikan pandangan mereka di sana. Kantor luar negeri federal saat ini sedang memeriksa apakah Jerman dapat membuka kembali kedutaannya. Pada bulan Februari, sebuah delegasi melakukan perjalanan ke Pyongyang untuk memeriksa gedung kedutaan. Korea Utara melihat orang Eropa sebagai pintu gerbang ke barat. Mereka menganggap orang Eropa secara berbeda dengan orang Amerika dan menganggap mereka lebih objektif. Para diplomat Eropa dapat mengirimkan pesan yang jelas ke Korea Utara tentang apa yang mereka lakukan di Eropa. Mereka memasuk senjata yang mengalir langsung ke perang yang menyebabkan orang Eropa terbunuh. Victor Cha adalah wakil kepala delegasi AS untuk perundingan 6 pihak yang dimulai pada tahun 2003 untuk bernegosiasi dengan Korea Utara mengenai program senjata nuklirnya. Berdasarkan pengalamannya dengan diplomat Korea Utara, ia menyatakan bahwa mereka tidak memiliki banyak ruang untuk bermanuver selama negosiasi, tetapi mereka dapat menyampaikan pesan untuk mencapai puncak. Penting bagi perwakilan tingkat tinggi Kementerian Luar Negeri Korea Utara untuk belajar langsung dari lawan bicara mereka di Eropa, bahwa hubungan masa depan mereka dengan Uni Eropa secara keseluruhan bergantung pada perang ini. Melihat kembali tentang apa yang bisa dilakukan untuk menghentikan rezim tersebut mengembangkan senjata nuklir, ia menegaskan bahwa tujuan Korea Utara untuk mengembangkan senjata nuklir tidak akan berubah. Jika kita melihat ke belakang, pembicaraan tentang program nuklir Korea Utara baru dimulai pada tahun 1980-an dan 1900-an. Namun kompleks nuklir Yongbyon dibuat pada tahun 1960-an ketika Uni Soviet menyediakan reaktor nuklir percobaan kecil pertama berkapasitas 5 MW. Korea Utara selalu punya rencana untuk memperluasnya. Oleh karena itu, negosiasi lebih ditujukan untuk memperlambat program daripada menghentikannya. Pertemuan puncak dengan Donald Trump juga merupakan langkah diplomatik besar oleh Korea Utara. Kim Jong-un duduk berhadapan dengan musuh bebuyutannya. Pada akhirnya, pembicaraan Trump dengan Kim Jong-un sama sekali tidak menghasilkan terobosan diplomatik. Mantan kepala negara AS itu meninggalkan pertemuan puncak di Hanoi pada tahun 2019, yang merupakan kegagalan yang spektakuler. Kemudian muncul krisis virus corona dan Korea Utara mengisolasi diri selama 3,5 tahun, bahkan memutuskan hubungan dengan Tiongkok. Ketika pandemi berakhir, Korea Utara tidak memiliki makanan, bahan bakar, dan obat-obatan. Mereka telah dipermalukan oleh Trump di panggung dunia. Namun kemudian muncul perang di Ukraina. Dan itu adalah hal terbaik yang dapat terjadi pada Kim Jong-un. Karena perang ini, ia akan segera memiliki makanan, bahan bakar, dan obat-obatan dari Rusia. Dan mungkin juga akan menerima teknologi militer. Aliansi antara Rusia dan Korea Utara mungkin dibangun untuk bertahan lama. Keinginan Putin di Eropa tidak akan berakhir dengan kebuntuan di Ukraina. Ia akan ingin mengumpulkan lebih banyak amunisi, bahkan jika perang berakhir. Dan siapa lagi yang menjadi sekutunya? Iran dan Korea Utara. Putin ingin mengganggu tatanan Barat dan memiliki pengaruh di Asia. Itulah cara ia berhasil hubungannya dengan Kim Jong-un sama sekali tidak sementara. Hubungan ini dirancang untuk bertahan lebih lama.